Laga antara Arsenal versus Manchester United yang berakhir dengan kemenangan bagi The Gunners dengan skor 3-1 menyisakan sejumlah catatan menarik. Mulai dari gol balasan 1 menit, manusia 2 triliun yang jadi penyelamat, keputusan wasit Anthony Taylor yang kontroversial, hingga momen lucu saat para pendukung The Gunners melewatkan momen yang mungkin adalah momen paling bersejarah bagi klub kesayangan mereka. Mari simak cerita selengkapnya berikut ini. Selisih gol 1 menit 51 detik. Hanya ada selisih 1 menit dan 51 detik memisahkan gol-gol pertama Arsenal dan Manchester United pada big match Liga Inggris di Emirates Stadium. Arsenal selaku tuan rumah kebobolan lebih dulu pada laga menjamu Manchester United dengan Ben White menjadi pemain paling bersalah dari kubu Mikel Arteta. Setelah mundur terlalu terlambat dan akibatnya gagal mencegat bola yang diarahkan oleh Christian Eriksen ke Marcus Rashford di winger kiri. Namun kemudian Eriksen yang tadinya menjadi pahlawan saat memberi assist bagi gol setan merah berubah menjadi penjahat setelah tidak berdaya menghentikan sepakan Martin Odegaard selang 1 menit dan 51 detik kemudian. Proses terjadinya gol pertama Arsenal dan Manchester United. Sebuah serangan balik terjadi oleh pasukan Erik ten Hag. Tidak terlalu cepat sebenarnya, tapi terlihat ada gap di antara para pemain belakang Arsenal. Eriksen yang tengah menggiring bola melewati garis tengah lapangan melihat celah itu dan mengirim sebuah umpan melengkung yang melewati Ben White dan mencapai Marcus Rashford. 3 detik kemudian si bundar sudah bersarang di gawang Aaron Ramsdale. Jari-jari tangan Ramsdale sebenarnya berhasil menjangkau si bundar, tetapi momentum bola terlalu kuat untuk dihentikan dan mengubah papan skor menjadi 0-1. Sementara itu, untuk proses terjadinya gol balasan Martin Odegaard, serangan dibangun jauh di belakang garis tengah lapangan dengan Gabriel Magalhaes mengirim umpan panjang sampai ke Gabriel Martinelli. Langsung diteruskan dengan tumit ke Kai Havertz. Bola lalu melaju ke Eddie Nketiah, kembali ke Martinelli yang melihat Odegaard dalam posisi bebas di tengah kotak penalti. Sang pemain Norwegia menggunakan kaki kirinya untuk menendang bola dengan penuh semangat ke pojok kiri gawang Andre Onana. Sang stopper beberapa detik sebelumnya masih merayakan gol Red Devils oleh Rashford. Declan Rice manusia 2 triliun penyelamat Arsenal. Declan Rice manusia 2 triliun rupiah yang didatangkan dari West Ham United menjadi penyelamat Arsenal dalam big match Liga Inggris kontra Manchester United yang mencetak gol pada menit 96 sebelum disusul gol Gabriel Jesus menit 101 dan berakhir dengan kemenangan bagi The Gunners dengan skor akhir 3-1. Skor sampai dengan menit 90 dan masa injury time masih bertahan 1-1 setelah gol dari penyerang setan merah Marcus Rashford dibalaskan oleh kapten The Gunners Martin Odegaard selang 1 menit dan 51 detik kemudian. Namun beruntung Declan Rice menyambar sebuah umpan dari Bukayo Saka untuk gol kedua Arsenal melewati kiper Andre Onana. Dan disusul 5 menit kemudian oleh gol dari Gabriel Jesus dengan bantuan Fabio Vieira. Arsenal sepertinya memainkan strategi berbeda untuk paruh kedua permainan, mencari gol kemenangan. Tetapi pasukan Erik ten Hag sepakat untuk bertahan secara lebih kuat. Sang pelatih Belanda bahkan menurunkan egonya dan meminta Harry Maguire untuk masuk ke lapangan, semua demi 1 poin. Manchester United buang dominasi bola, pilih amankan 1 poin. Skor 3-1 tidak mencerminkan jalannya pertandingan di Emirates Stadium ini dengan laga berjalan secara berbeda antar kedua babak. Jika pada 45 menit pertama Red Devils lebih dominan, maka sepertinya itu tidak penting lagi untuk babak kedua permainan ini. Dominasi bola Manchester United selama babak pertama mencapai 56%, dengan angka harapan gol atau XG mencapai 0,27. Bandingkan angka-angka itu dengan milik tuan rumah Arsenal yang hanya kebagian 44% penguasaan bola dan angka XG 0,89. Tapi sama-sama kedua kubu hanya memiliki 1 serangan tepat sasaran. Apa artinya itu? Artinya serangan The Gunners yang dimulai dari sisi kiri dan melibatkan Gabriel Martinelli, Eddie Nketiah, dan Kai Havertz saat berujung sepakan Odegaard memang seharusnya masuk menjadi gol. Lain halnya dengan assist panjang dari Christian Eriksen yang sampai ke Marcus Rashford dan berakhir dengan sepakan melengkung ke sisi kiri gawang Aaron Ramsdale. Seharusnya masih bisa dicegah masuk. Babak kedua, Red Devils menyerahkan dominasi bola pada tuan rumah. Hanya 35% angka penguasaan bola tim tamu, yang turun dengan seragam mirip Newcastle United, putih corak belang-belang hijau gelap mirip hitam. Sementara itu,
Arsenal memiliki 65% dominasi bola, melepaskan 11 kali percobaan gol berbanding 7 milik Manchester United. Jumlah serangan tepat sasaran 4/1. Adegan Kai Havertz jatuh akan jadi pembahasan besar. Diskusi besar akan berpusat pada adegan Kai Havertz yang terjatuh di dalam kotak penalti Manchester United setelah dipepet oleh Casemiro di sisi kanan dan Aaron Wan-Bissaka sebelah kirinya. Adegan menit 59 yang semula diganjar hadiah penalti oleh wasit Anthony Taylor itu kemudian dibatalkannya setelah melihat layar VAR. Adegan di layar memperlihatkan tumit Havertz terkena sentuhan salah satu pemain United, mungkin Casemiro. Ada kontak, tetapi tidak cukup keras untuk diganjar oleh penalti. Selain itu, dibatalkannya gol Alejandro Garnacho pada menit 88 juga akan menjadi pembahasan besar. Ada keputusan dari wasit bahwa itu sudah lebih dulu didahului offside. Batal deh kemenangan Manchester United. Apakah wasit Taylor mencoba bersikap adil? Setelah membatalkan penalti Arsenal, ia juga membatalkan gol Garnacho. Adil itu penting, tapi dalam kasus ini bikin pening dan menjerumuskan. Pendukung kedua tim pasti merasa kurang enak setelah melihat ada tambahan waktu 8 menit di akhir masa normal, guna mengkompensasikan semua upaya membuang-buang waktu. Dan benar saja, Declan Rice mencetak gol menit 96 dan Jesus menambahkan gol ketiga Arsenal menit 101. Dengan hasil ini, maka Arsenal naik ke posisi kelima klasemen sementara dengan 10 poin. Manchester United tertahan di ranking 11 dengan 6 poin. Fans Arsenal lewatkan momen bersejarah. Jarang-jarang kan gol mepet-mepet akhir di Liga Inggris? Itu juga pendapat puluhan fans Arsenal yang beranjak pergi saat skor masih 1-1 dan pertandingan melawan Manchester United sudah memasuki masa injury time. Mereka kehilangan momen gol bersejarah Declan Rice dan Gabriel Jesus. Gol Declan Rice ke gawang Manchester United terjadi secara resmi sebagai gol menit ke-96. Itu masuk catatan sejarah, tapi bukan sebagai gol telat paling terlambat dalam sejarah. Sementara itu, gol Gabriel Jesus tercatat sebagai gol menit 101. Itu mungkin akan menyamai catatan gol paling amat terlambat dalam sejarah kompetisi paling elit di sepak bola Inggris ini. Gol paling amat sangat terlambat pernah terjadi pada laga Arsenal versus Liverpool pada April 2011. Robin van Persie mencetak gol menit 98, yang terlihat akan menjadi gol kemenangan The Gunners dan sekaligus gol paling telat. Namun selang 3 menit kemudian, datanglah gol yang paling telat oleh Dirk Kuyt pada menit 101 lebih 48 detik. Masih tercatat sebagai gol paling akhir yang pernah terjadi dalam pertandingan Liga Inggris. Kita belum tahu gol Gabriel Jesus apakah memecahkan rekor ini. Tapi catatan-catatan gol telat di atas sudah berhasil membuat puluhan pendukung The Gunners keluar dari stadion, memilih menyelamatkan perjalanan pulang mereka agar tidak berdesak-desakan. Baik Declan Rice maupun Gabriel Jesus sama-sama mencatatkan gol pertamanya di ajang Liga Inggris bagi Arsenal pada musim yang baru ini. Selaku gelandang bertahan, tidak banyak gol yang dihasilkan oleh Declan Rice. Pada musim terakhirnya bersama The Hammers, ia melesakkan 4 gol dan menyumbang 2 assist. Sementara itu bagi Jesus yang merupakan musim keduanya bersama The Gunners, usai datang dari Manchester City, ini merupakan gol ke-12 kalinya bersama tim London Merah. Musim lalu ia mencetakkan 11 gol. Head-to-head Arsenal versus Manchester United. Kini dalam 6 perjumpaan terakhir kedua tim, tetap tidak satupun berujung draw. Selalu salah satu pihak meraih kemenangan. Manchester United memenangkan 3 dari 5 head-to-head sebelum laga ini, termasuk laga persahabatan pada 23 Juli 2023 lalu yang berakhir dengan skor 0-2. Kemudian laga Liga Inggris pada September 2022 yang usai dengan skor 3-1. Dan satu perjumpaan lain pada Desember 2021 yang berakhir dengan skor 3-2. Arsenal sementara itu hanya memenangkan 2 laga dari 5 head-to-head terakhirnya sebelum laga ini. Sebelumnya Arsenal meraih kemenangan atas MU pada 22 Januari 2023 dengan skor 3-2 di ajang Liga Inggris, dan kemenangan 3-1 pada April 2022. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.